Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan SHD Sarung Surabaya, Pipit dan Syahri di channel SHD Sarung Surabaya. Baik pemirsa, dengan pesulap sarung SHD. Nanti pemirsa, ini akan ada sarungnya ini pemirsa. Ini kosong, buktikan ya kosong. Tapi ini nanti akan ada sarungnya pemirsa. Tapi ada syaratnya, diisi dulu. Kalau diisi nanti ada sarungnya. Tapi kalau belum diisi, mustahil ada sarungnya. Hajar bahas. Ya itu pemirsa ya, sebagai guyonan pemirsa ya, biar gak fokus terus pemirsa ya. Baik pemirsa, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah menciptakan bulan itu jumlahnya sebanyak 12 bulan, yang mana Allah ini ciptakan dari mulai bumi ini diciptakan pemirsa. 12 bulan itu apa saja? Yang jelas Muharram, setelah Muharram apa, Dik? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadil Ula, Jamadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah di setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lagi. Ada 12 bulan jamaah pemirsa. Dari 12 bulan ini ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dimuliakan sekali, yaitu 3 berurutan, 1 berpisah. Yang berurutan itu pemirsa itu Dzulqa'dah, ini bulan-bulan mulia. Kemudian yang kedua Dzulhijjah, bulan-bulan mulia, sudah kita ketahui sebelumnya. Dzulhijjah apa keutamaannya. Kemudian sekarang bulan Muharram pemirsa, Al-Muharramuh, yang dimuliakan. Kemudian yang nomor 3, yang nomor 4 adalah bulan Rajab. Nah, ini pemirsa adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bulan Muharram pemirsa ya, bahwa di bulan Muharram itu ada 2 kaitan keutamaan kemuliaan bulan Muharram. Yang pertama, keutamaannya adalah berkaitan dengan sejarah pemirsa. Yang kedua berkaitan dengan amal. Keutamaan yang berada di kemuliaan yang berada di bulan Muharram itu, yang pertama adalah berkaitan dengan sejarah. Bagaimana sejarah? Sejarah menjelaskan pemirsa yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah mendatangi kota Madinah, Yasrib. Di sana Rasulullah sudah menemukan orang-orang berpuasa di bulan 10, tanggal 10 bulan Muharram, yang mana di sana itu ada orang Yahudi yang berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 tersebut. Dan ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian berpuasa tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab, Al-an ayyamus sholeh, hari yang baik. Kok bisa baik? Karena di hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun di laut dan termusnah pada waktu itu. Ini yang disebut dengan Yaumus Sholeh menurut orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ana ahakkuh bi Musa, sesungguhnya kamilah yang berhak berpuasa di bulan 10 Muharram. Karena apa? Karena Nabi Musa itu adalah saudara kami seiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian berpuasa, kalian hanya status, hanya senasab, bukan seiman dengan Nabi Musa. Itu pemirsa ya. Ini yang jelas sejarah yang mengatakan di antara kemuliaan sejarah kemuliaan tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua diantaranya lagi banyak sebenarnya, ada 16 kejadian sejarah tentang kemuliaan-kemuliaan bulan Muharram. Di antaranya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan pada tanggal 10 Muharram. Diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bertobat selama 40 tahun. Oleh Allah diterima tobatnya di dunia setelah tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh oleh Allah diselamatkan dari banjir
Dan pada waktu itu banjir surut pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Terjadi. Nabi Ibrahim selamat di tengah api dengan api yang membara, yang tinggi dan menjadi dingin, dan selamat untuk Nabi Ibrahim pada tanggal 10 Muharram. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa dilahirkan oleh Siti Maryam pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sakit lama dan tubuhnya berulat, kena penyakit yang digeruguti ulat. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Nabi Daud taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Ini adalah historis kemuliaan yang terjadi pada bulan Muharram kalau dipandang dari sejarah. Yang kedua pemirsa, kalau dipandang dari kacamata amalan apa yang harus kita lakukan di dalam tanggal 10 Muharram untuk memuliakan bulan Muharram? Yang pertama adalah, kata Rasulullah sudah jelas terkait dengan orang Yahudi. Kata Rasulullah, ana ahaku bi Musa, kami yang berhak dengan berpuasa kepada Nabi Musa, yang karena Nabi Musa adalah saudara seiman dengan Allah, dengan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pemirsa. Apa keutamaannya, apa fadilahnya dengan puasa tersebut? Kata Rasulullah, dosanya akan diampuni selama 1 tahun yang telah lewat. Ini keutamaannya, balasannya bagi orang yang puasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura, puasa Asyura. Kemudian lama berkelamaan Rasulullah SAW ada di kota Madinah ketika tahun ke-12 Hijriah. Rasulullah ada di kota Madinah. Rasulullah melihat kejadian karena puasa sebelum bulan Ramadan. Muharram ini sudah ada, pemirsa ya. Dan Muharram ini diwajibkan sebelum adanya puasa bulan Ramadan. Puasa Muharram ini sebelum Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban puasa Ramadan, bulan puasa Muharram ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi dengan diwajibkan bulan Ramadan, maka puasa di bulan Muharram ini menjadi sunnah muakkad. Ini menurut saya. Itu diantara keutamaannya bulan 10 Muharram, dosa yang telah lewat selama 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemirsa, banyak ada yang mengatakan menyantuni anak yatim, tapi ini enggak ada hadisnya. Hadis yang menjelaskan menyantuni anak yatim tanggal 10 Muharram ini enggak ada. Tapi ada di dalam kitab Tamhil Wafili. Ini pendapatnya ulama, barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, maka setiap rambut dari rambutnya anak yatim itu adalah kebaikan, menjadi kebaikan kepada yang menyantuni. Kemudian di dalam kitab Fathul Bari karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah ada orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, dia susah, hatinya keras, bingung. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki ini, mengatakan imsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim, wa it'amul masakin, dan memberi makan kepada anak miskin. Ini adalah hadis tentang keutamaan menyantuni anak yatim. Kemudian jelas hadis dari kitab Maktabah Syamilah itu ya tentang keutamaan anak yatim ini adalah kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, bahwa saya dan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim seperti menanggung bebannya anak yatim, kahata ini, seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah, dekatnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis ini jemaah sahih, jelas dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ini menurut saya tentang keutamaan-keutamaan di bulan Muharram. Oleh karena itu mari kita sama-sama tingkatkan ibadah kita, saling berwasiat mumpung kita masih berada di bulan Muharram, dan kita usahakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Dan sekarang kurang lebih sekarang tanggal berapa, Dik? 6 apa 7 Muharram?
6 atau 7, 7 mungkin atau 6, lupa pun saya nggak lihat jadwal karena 8 kalau besok 9. Hah? Sabtu. Apa? Sabtu Minggu dah. 9 10. Nggak tahu saya, lupa. Baik pemirsa ya, itu intinya tanggal 9 10 Muharram ya pemirsa ya. Karena kita oleh Rasulullah suruh bedakan dengan puasanya orang Yahudi, yang mana orang Yahudi itu kalau puasa khusus di bulan Muharram itu hanya tanggal 10. Baik pemirsa ya, kita datang lagi pemirsa ini. Karena tadi sudah saya bilang bahwa atas ini akan isi sarung pemirsa. Bagaimana caranya? Dengan pesulap SH di sarung. Caranya ini pemirsa ditransfer dulu. Masuk pemirsa. Wah, ada pemirsa ya. Terus ada lagi. Ini mana adik? Ini dah. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5 itu. Terus yang dari Mbak Fia yang banyak. Iya, itu dulu. Itu pesanannya orang. Oh ya, baik pemirsa ya. Ini adalah pemirsa. Ini sarung. Ada yang pesan gitu Mas. Enggak mau disebutin. Ya, ini ya pemirsa, ada pesan. Ada 5 sarung di sini pemirsa ya. Ini pemirsa terbukti ada sarungnya. Ini sarungnya ada tuh 2, 4, 1 Donggala original pemirsa. Siapa yang pesan Ustaz? Ini yang pesan Al-Fulan bil Fulan bil Fulan bil Fulan bin Nabi Adam. Bahwa dia yang pasti dia keturunan Nabi Adam. Baik pemirsa ya. Ini sarungnya pemirsa ya, bisa diperhatikan. Al-Fulan yang sering mengatakan salam setong dere pemirsa ya. Ini yang pesan. Ini sarungnya Lamiri pemirsa ya. Lamiri, tulisan Lamiri ini penenon rasa ori. Penenon rasa ori pemirsa ya. Kok bisa Ustadz? Antum japri aja alasannya. Enggak saya sebutkan ini karena ini agak privasi. Bahannya penenon rasa ori. Usah dibuka kan? Masa dibuka satu? Enggak usah pemirsa ya, cukup ini karena ini sudah pesanannya Al-Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Nabi Adam. Ini S80 ya pemirsa ya, ini S80. Maksudnya sutra 50%. Tapi ini apa namanya di stikernya ini S90. Biasa kalau penenon itu ditulis S90. Kemudian MST S90. Ini sutranya 50% walaupun ini S90. Kalau yang ori stikernya itu nggak ada S90-nya, tapi hanya tulisan Lamiri gitu pemirsa ya stikernya. Ya, ini MST yang kembang. Tulisannya Lamiri ya, bukan asli, ada tulisan Lamiri 210 Lamiri. Ini bukan bekas dicabut-cabut pemirsa, ini asli. Lanjut. Wah, ini Lamiri juga yang MGT. Ini yang tipe MGT. MGT menurut saya. Kembangan. Nah, ini perhatikan. Lamiri tulisannya. Penenon rasa ori. Tapi ingat ini sutranya 50%, bukan full sutra, atau bahasa lainnya adalah semi sutra pemirsa. Lanjut pemirsa ya. Oh, ini pemirsa yang dicari-cari ini pemirsa. Baik, ini lanjut 210 Lamiri 210, bukan asli. Karena ada tulisan yang asli pemirsa ya. Ini yang tulisan Lamiri. Oh, ini pemirsa nggak dibongkar semua pemirsa ya. Oh, ini aja kan dibongkar tadi. Karena ini orangnya minta di videokan perbedaannya ya. Gimana di perbedaan? Oh, ini minta perbedaan dengan yang ori. Yo. Baik pemirsa ya. Ini pemirsa. Ini sarungnya langsung pemirsa ya. Lanjut, ini minta perbedaan. Ini full sutra dia. Ori ini. Ini yang al-ori, al-ginani, al-mantepi, al-bukan kaleng-kaleng ini pemirsa. Ini yang full sutra, sedangkan ini pemirsa yang semi sutra atau sutra 50%. Kita bongkar bersama pemirsa ya. Ini sarungnya pemirsa. Ini al-donggalai pemirsa, al-esratusi, al-mantepi, al-terbaiki.
Ini pemirsa ya. Ini warna pink pemirsa ya. Ini ada kain lebih mungkin pemirsa. Oh iya pemirsa, harus digunting ini pemirsa. Gunting-gunting. Ya, karena ini mau dikirim pemirsa ke pembelinya. Berapa menit, Dik? 15. Wah, kok panjang? Ayo dipercepat aja. 15 menit pemirsa ya, kasihan. Ini pemirsa, ini Al-Fulan Sutrai, ini Al-50% nih. Ya ini pemirsa ya. Agak sama pemirsa ya, sepertinya motifnya, tapi ininya apa namanya di tumpalnya beda pemirsa ya dengan ini. Beda kan timpalnya yang beda pemirsa. Tapi ini full sutra, ini Al-50% ini jelas lebih mahal yang ini pemirsa ya. Ini original, ini penenun rasa original lah ini, tapi ini yang 50% pemirsa. Dan khusus ini pemirsa ada hadiah dari kami. Tapi ini sudah habis ya, tinggal ini tok pemirsa, orangnya beli 5 ini pemirsa ya, karena kemarin saya sudah janji kalau beli-belinya tak kasih atas, ini tanya atas. Kosong pemirsa ya. Kosong ya. Kosong. Nanti ini ada isinya kalau sudah dikirim sarungnya. Baik pemirsa ya. Kita cukupkan aja pemirsa ya. Ini kemasannya pemirsa ya. Seperti ini nanti yang dikirim dompetnya. Baik, semoga ini ada manfaat dan barokahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Aduh, kenyang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.